Suara sorak bergema di stadion yang megah King Abdullah Sport City, Riyadh. Ribuan penonton bersatu dalam satu irama. Namun di tengah gegap gempita itu, ada 11 anak bangsa yang berdiri tegak, membawa harapan 280 juta jiwa. Malam itu bukan sekedar pertandingan, melainkan sebuah ujian tentang arti perjuangan, kebanggaan, dan air mata yang tak pernah kering untuk merah putih. Di hadapan puluhan ribu pendukung Arab Saudi, Garuda datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai pejuang dengan lambang Garuda di dada. Mereka membawa doa dari seluruh negeri, dari Sabang yang terjaga hingga Merauke yang berharap. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak ulasan berikut ini. Akhirnya, badai pun datang. Arab Saudi tampil menggila sejak menit awal. Serangan demi serangan menghajar lini pertahanan Indonesia. Arab Saudi tiada henti terus menekan, menyerang mencoba mematahkan semangat Garuda. Namun, siapa bilang kita mudah runtuh? Satu persatu pemain Indonesia menunjukkan bahwa mereka tak datang untuk menyerah. Garuda bangkit, mereka menekan balik, menolak tunduk, dan terus berjuang di tengah tekanan hebat. Akhirnya gol yang ditunggu-tunggu datang juga. Indonesia membuka keunggulan lewat gol penalti Kevin Dix. Supporter timnas bersorak merayakan gol pertama. Namun tidak berselang lama, Arab Saudi sukses menyamakan kedudukan. Lewat gol Saleh Abu Al-Shamad pada menit 17, tembakan di luar kotak penalti tak terbendung Martin Paes. Dan petaka itu pun datang lagi, ketika Yakub Sayuri menarik baju pemain Saudi di dalam kotak penalti, dan wasit menunjuk titik putih. Farah Albrikan sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya. Gol itu kian meruntuhkan semangat juang pemain Indonesia. Skor 2-1 menutup babak pertama. Patrick Kluivert melakukan pergantian pemain, Beckham Putra ditarik keluar digantikan oleh Eliano Renders. Arab Saudi masih memegang kendali permainan hingga menit 60. Indonesia kesulitan keluar dari tekanan untuk mengembangkan permainan. Akhirnya gawang Indonesia jebol kembali di menit 62. Lagi-lagi, Vira Alburaikan memanfaatkan bola rebound hasil tembakan yang ditepis Martin Paes. Skor pun berubah 1-3 untuk keunggulan Arab Saudi. Di menit 86, Indonesia mendapat hadiah penalti. Tangan Nawaf Buwashel menyentuh bola yang mengarah ke Oleh Romeni. Skuad Garuda tidak mudah menyerah, menunjukkan kepada dunia bahwa kita belum habis. Sorakan kecil dari pojok tribun merah putih terdengar seolah menerobos seluruh keheningan. Tapi pada akhirnya, Garuda harus mengakui keunggulan tuan rumah. Skor berakhir 2-3. Tak ada kepala yang tertunduk, hanya mata yang basah dan dada yang bergemuruh, karena mereka tahu sudah memberikan segalanya. Dalam pertandingan ini, sorotan pun tertuju pada keputusan sang pelatih timnas Indonesia. Ia dinilai mengambil keputusan yang tak biasa menurunkan Mark Klok yang sebelumnya jarang dipanggil, berduet dengan Joey Palapasi di lini tengah. Bahkan Beckham Putra dan Yakub Sayuri juga dipercaya bermain sebagai starter yang notabene mereka belum siap. Meski Indonesia kalah, asa itu belum sepenuhnya padam. Harapan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih menyala. Skuad Merah Putih masih memiliki satu laga penting melawan Irak pada minggu mendatang. Kemenangan atas Irak adalah syarat utama agar Garuda tetap berpeluang melangkah. Tambahan 3 poin akan membuka jalan bersaing di puncak klasemen grup B. Tentu dengan catatan hasil pertandingan lain ikut mendukung. Jika menang besar atas Irak, Indonesia wajib menang dengan selisih gol signifikan, minimal 2-0 atau 3-0 untuk memperbaiki posisi klasemen. Dan Irak kalahkan Arab Saudi. Jika ini terjadi dan Indonesia menang besar, ketiga tim bisa sama-sama mengoleksi 3 poin. Selisih gol jadi penentu dalam kondisi poin sama. Peringkat ditentukan oleh selisih gol. Indonesia bisa memuncaki grup jika unggul di aspek ini. Namun, jika Arab Saudi kembali menang atas Irak, peluang Indonesia untuk lolos otomatis akan tertutup. Tetapi jalur play-off Asia masih terbuka lebar. Sebuah kekalahan yang tak akan dilupakan, bukan karena kesedihannya, tapi karena dari sinilah cerita kebangkitan itu dimulai. Perjuangan Garuda tetap semangat, tak pernah mati, dan tentang mimpi yang suatu hari nanti akan menjadi nyata. Kita doakan saja, semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.